Wanita suci langit tak berujung tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat karena kesalahpahaman sederhana dan menawarkan kesepakatan. Sebuah kondisi, Hani dengan dingin melirik wanita itu dengan ekspresi kosong. Wanita suci itu mengangkat kepalanya dan dengan tenang mengusulkan, "Jika rekan Dawisli bersedia, saya dapat memberi Anda sejumlah batu roh sebagai permintaan maaf." Hehe, bukan batu roh. Hani dengan dingin tertawa dan tiba-tiba meraih bungkusan di punggungnya. Gerakannya yang tiba-tiba menarik perhatian para kultivator di dekatnya. Hanli hanya menggoyangkan bungkusan itu agar pedang berselubung itu jatuh ke tanah. Segera setelah itu muncul serangkaian tangisan terdengar, dan itu berkilauan dengan cahaya keemasan. Dari sifat-sifat ini, orang dapat segera mengetahui bahwa itu adalah harta yang sangat langka. Tiba-tiba masuk akal bagi yang lain mengapa Hanli akan marah karena bundelnya dibuka dengan paksa. Karena itu akan mengungkapkan harta kesayangannya kepada orang luar yang usil. Ketika wanita suci melihat pedang, jejak keheranan dihianati dari matanya. Dia melepaskan indera spiritualnya dalam ketidakpercayaan dan memeriksa pedang untuk waktu yang lama sebelum menemukan bahwa tidak ada yang aneh tentang itu. Bahkan sedikit pun ilusi. Ketika Getian Hao dan sesama anggota sekte melihat pedang, mereka saling bertukar pandang. Semuanya merasa agak malu. Sebagai akibat dari masalah ini, mereka hampir melakukan kesalahan besar. Untungnya, konflik ini tidak meningkat dan menyebabkan dendam yang tidak adil terhadap sektenya. Taois tua Wubi dan Biksu Buddha menyaksikan ini dengan senyum diam. Jelas, menjauhkan diri dari perselisihan. Wanita suci menghela nafas dan sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Dengan nada minta maaf, dia berkata, "Sepertinya aku salah. Jika Anda memiliki persyaratan, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya demi kepuasan Anda." Hani menatapnya dan matanya terfokus pada ornamen yang dia gantung di pinggangnya. "Saya sudah memiliki batu roh yang cukup. Bagaimana kalau kamu menyerahkan liontin batu giok itu?" Ini, wanita suci melihat liontin dengan kebingungan total. Karena dia memakainya di tubuhnya, itu bukan ornamen biasa. Itu adalah ornamen giok berbentuk kupu-kupu yang sangat indah, yang merupakan alat sihir tipe pendukung yang langka dan memiliki efek memfokuskan pikiran seseorang. Namun, benda ini hanya berharga bagi para kultivator pembangunan fondasi dan formasi inti. Bagi seorang kultivator jiwa baru lahir, efeknya akan diabaikan. Wanita suci hanya menghargai harta ini karena itu adalah harta yang dia simpan sepanjang hidupnya. Alasan apa dia menginginkan batu giok ini? Wanita suci mengotak-ngatik liontin batu giok dengan ekspresi ragu-ragu. Mata Hani berkedip dan dia dengan mudah menyarankan, "Kenapa? Apa yang rekan Taois Lin benci untuk berpisah dengannya? Kalau begitu, mari kita ubah. Bagaimana dengan jepit rambut mutiara itu?" Wanita suci mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengambil keputusan, melemparkan liontin giok ke Hanli. "Tentu saja kamu bisa memilikinya. Itu hanya alat sihir yang sepele. Saya hanya menjadi sedikit sentimental." Hani menangkap ornamen itu dan merasakan sensasi hangat. Dia mengangguk puas dan membuatnya menghilang dengan flip tangannya. Setelah itu dia memberi isyarat ke pedang emas, dan itu terbang ke tangannya dengan dengungan. Sebuah kain abu-abu melompat keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat menutupinya kembali menjadi bundel. Dengan itu sekarang diletakkan di punggungnya, dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk pasar. Ketika yang lain melihat sikapnya yang dingin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling pandang dengan cemas. Saat Hanli hendak pergi, orang suci itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Kami masih belum tahu nama Anda yang terhormat. Bisakah Anda memberikannya kepada kami?" "Saya Li Feiyu, seorang kultivator gelandangan dari luar negeri." Tanpa memperlambat langkahnya, Hanli dengan acuh berteriak sambil berjalan pergi. "Li Feiyu, Saudara G, pernahkah Anda mendengar tentang seorang kultivator yang ganas dari luar negeri? Saya kenal banyak orang, tetapi tidak ada yang tidak berperasaan seperti dia." Wanita suci menatap punggung Hani dengan kilatan dingin berkedip dari matanya. Meskipun dia tidak menemukan hal yang aneh, dia tidak bisa menghilangkan keraguannya tentang bungkusan itu dan masih merasa tidak nyaman. Ekspresi Getian Hao berubah tak sedap dipandang karena kata-katanya dan berkata, "Pertanyaan Nona Lin cukup sulit untuk saya jawab.
Meskipun para kultivator di luar negeri secara teknis termasuk dalam dunia kultivasi jin agung, mereka cukup mandiri dan hanya sedikit dari mereka yang pernah menginjakkan kaki di daratan ini. Selain itu, keadaan mereka sangat bervariasi. Eksentrik gelandangan yang tak terhitung jumlahnya dan faksi dari semua ukuran ada. Belum lagi banyak kultivator besar yang belum mengungkapkan kemampuan mereka. Tentu saja, 3 dewa luar negeri yang terkenal adalah cerita yang berbeda, karena mereka telah menjadi terkenal. Orang suci itu mengerutkan kening mengetahui bahwa dia tidak akan bisa melacaknya, dan hanya bisa meninggalkan nama Li Feiyu di benaknya. Hani meninggalkan pasar dengan kabur dan muncul di jalan terdekat yang ramai dengan manusia. Saat dia berjalan, dia samar-samar tersenyum dan berbicara melalui transmisi suara. "Senior, kamu membuatku kagum. Saya tidak berpikir bahwa Anda dapat menggunakan akar spiritual untuk menipu begitu banyak kultivator jiwa baru lahir. Bahkan, aku tidak bisa merasakan sedikit pun keanehan tentang transformasi ajaibmu." Raja perbedaan jiwa dengan acuh tak acuh menjawab, "Itu tidak luar biasa. Setelah Anda selesai mengolah 3 lapisan terakhir dari teknik perkembangan hebat, Anda dapat meminta kultivator lain menari di telapak tangan Anda. Jika saya lebih ahli dalam teknik ilusi, membunuh musuh tingkat rendah tanpa menyentuh mereka adalah tugas yang mudah." Dengan rasa hormat yang baru ditemukan, Hani menghela nafas. Tentu saja, 4 lapisan pertama sudah sangat menakutkan. Jika saya berhasil mengolah teknik ini sampai selesai, indera spiritual saya akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Sangat disayangkan, saya tidak punya waktu untuk memperbaiki 4 lapisan terakhir dari teknik ini, meskipun senior telah memberikannya kepada saya. Raja perbedaan jiwa terkekeh. "Meskipun akar spiritualmu buruk, kamu memiliki bakat tinggi untuk mengolah teknikku. Dengan tambahan seni pengasuhan jiwa lainnya dan barang-barang fantastis untuk membantu Anda, pemahaman Anda tentang teknik pengembangan hebat bahkan mungkin melebihi pemahaman saya selama masa jaya saya. Saya berharap itu akan terjadi. Namun, ada sesuatu yang membuatku bingung. Mengapa senior menyuruh saya mengambil ornamen wanita suci?" Raja perbedaan jiwa mendengus dan bertanya, "Apakah menurutmu wanita suci akan dengan mudah membiarkanmu lari bebas sekarang setelah dia datang ke Jin Agung?" Hani menghela nafas dengan ketidakberdayaan dan berkata, "Dia kemungkinan besar akan menjelajahi Jin Agung untuk menemukanku. Karena aku mengambil inkarnasi binatang suci suku melonjak dan mengambil kuali aneh itu juga. Sepertinya dia juga telah bergabung dengan sekte pengayakan Yin. Dan mereka kemungkinan besar akan menjadi masalah di kemudian hari." Raja perbedaan jiwa perlahan berkata, "Untuk alasan itu, aku memintamu mengambil sesuatu dari tubuhnya. Di masa lalu, saya telah mempelajari teknik pemurnian untuk mutiara pendeteksi. Dengan menggunakan aroma mereka, Anda akan dapat mendeteksi keberadaan mereka dari jarak 50 km. Di masa mendatang, Anda akan dapat mendeteksinya dan dapat merasakan perkiraan lokasinya. Dengan cara ini, Anda akan siap untuk setiap serangannya. Namun dalam waktu sekitar 1 tahun, itu akan benar-benar kehilangan efeknya karena benda tersebut memudar seiring waktu. Itu seharusnya lebih dari cukup bagimu untuk menghindarinya saat kamu tinggal di ibu kota Jin. Jadi seperti itu. Terima kasih atas pertimbangan Anda, senior." Hani buru-buru menjawab dengan gembira. "Aku tidak memikirkanmu," Raja perbedaan jiwa berkata dengan acuh tak acuh. "Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang terjadi padamu sebelum kamu membantuku memperbaiki tubuh bonekaku." Hani samar-samar tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tiba-tiba mengubah arah dan berjalan ke gang terdekat, berbelok beberapa kali sebelum tiba di halaman terpencil dan terbengkalai. Di sana, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah cemberut. Dia kemudian perlahan berbalik dan memelototi area yang tampak kosong. Kilatan dingin bersinar dari matanya. "Kenapa kau mengikutiku?" "Rekan Taoist Li layak untuk kultivasinya. Anda dapat melihat melalui teknik bayangan hantu yang telah saya latih dengan keras. Anda tidak perlu khawatir, saya tidak punya niat bermusuhan." Sebuah tawa terdengar, dan dalam kilatan cahaya hijau, sebuah siluet muncul. Hani memeriksa orang ini dengan mata menyipit. Eksentrik itu adalah seorang lelaki tua keriput dengan penampilan licik dan kultivasi jiwa baru lahir awal. Wajahnya yang licik mengkhianati pikirannya.
Ekspresi permusuhan muncul di wajah Hanli dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Tidakkah kamu tahu bahwa mengikuti sesama kultivator itu berbahaya? Aku bisa membunuhmu di sini dan tidak ada yang akan mengetahuinya." Pria tua kecil itu tertawa kecil dan dengan tenang berkata, "Saya hanya datang untuk menemukan rekan Dawisli dengan pemikiran yang tulus tentang pertukaran. Tidak perlu bagi Anda untuk menjadi begitu menakutkan. Yakinlah, Anda pasti akan mendapat manfaat darinya. Saya tidak tertarik dengan karakter bayangan seperti Anda. Akan lebih baik bagimu untuk pergi." Sangat mengejutkan pria tua kecil itu, Hani menolaknya sebelum dia bisa melanjutkan. Tapi segera dia memikirkan sesuatu dan kerutan di wajahnya mengendur. Dengan senyum tipis dia berkata, "Rekan Taois tidak perlu membuat keputusan begitu cepat. Akan lebih baik untuk mendengarkan apa yang harus saya katakan terlebih dahulu, atau Anda mungkin menderita kemalangan." "Kemalangan? Sekarang saya tertarik. Ayo beri aku pencerahan." Hani memegang tangannya di belakang punggungnya dan memasang ekspresi termenung. "Rekan Taois cukup bijaksana. Pertama, saya akan meminta Anda melihat sesuatu, dan kita dapat menyimpan sisa diskusi untuk nanti." Pria tua itu terkekeh dan menepukkan kantong di pinggangnya, melepaskan seberkas cahaya hijau. Itu berputar sekali di udara sebelum mendarat di kepala lelaki tua itu untuk mengungkapkan binatang roh seukuran kepalan tangan. Itu tampak seperti siput raksasa, tetapi dengan tubuh yang hijau zamrud dan memiliki antena panjang yang tembus pandang, perlahan-lahan bergerak di sekitarnya. "Binatang siput," Hani berkata dengan ekspresi cemberut. "Mengapa kamu mengeluarkannya? Mungkinkah Anda ingin menyerang saya dengan racunnya?" "Binatang roh tingkat rendah ini tidak mungkin menimbulkan ancaman bagimu, rekan Dawisli. Tetapi dia memiliki mutasi kecil yang memiliki kemampuan untuk menembus beberapa teknik ilusi. Selama waktu rekan Dawisli berdiri dalam konfrontasi melawan para kultivator dari sekte pengayakan Yin, saya memiliki seutas perasaan spiritual yang melekat pada binatang itu. Anda harusnya mengerti apa yang saya maksudkan." Orang tua itu kemudian membelai siput di kepalanya dengan ekspresi puas. Apa yang rekan Dawis rencanakan dengan pengetahuan itu? Hani merasa hatinya bergetar ketika dia mendengar kemampuan siput, tetapi ekspresinya tetap tenang sepenuhnya. Orang tua itu terkekeh dengan wajah penuh keserakahan. "Tidak perlu rekan Dawis menjadi begitu dingin. Saya tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Ya, tentu selama Anda setuju untuk memberikan beberapa harta atau sejumlah besar batu roh, aku akan melupakan semua yang baru saja kulihat, dan aku pasti akan meninggalkanmu sendirian." Alih-alih menunjukkan kemarahan, Hani tersenyum ringan dan bertanya, "Kamu memerasku?" Pria tua itu mundur 2 langkah dan tersenyum sinis. "Apa kamu berpikir untuk membunuhku? Anda sebaiknya melupakannya. Saya tidak takut akan ancaman Anda, karena saya secara alami menyiapkan sesuatu untuk melindungi diri saya. Saya sudah memiliki murid saya yang mengikuti sekte pengayakan Yin dan orang suci langit tanpa akhir itu. Begitu sesuatu terjadi padaku, dia akan segera memberitahu mereka tentang ilusi tabung bambu. Saya yakin itu akan menjadi cukup merepotkan bagi Anda. Dan jangan lupa, banyak kultivator tingkat tinggi telah datang ke ibu kota Jin untuk berpartisipasi dalam pelelangan besar juga. Apakah Anda merasa bijaksana untuk membunuh saya di kota? Selama saya bersiul, Anda akan dibiarkan tak berdaya. Sementara 4 atau 5 kultivator jiwa baru lahir mungkin tidak cukup untuk membunuhmu, bagaimana dengan 7 atau 8? Setahu saya ada beberapa tetua sekte pengayakan Yin di ibu kota Jin. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri begitu banyak? Ini adalah keputusan yang bijaksana untuk mengambil kerugian dan menghindari bencana. Kamu tidak punya pilihan." Kemudian dengan mengatakan itu, perisai kayu terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi penghalang cahaya kuning yang mengelilinginya. Hani dengan erat mengerutkan kening saat dia menatap penghalang. Ekspresinya goyah saat dia merenung. Setelah beberapa lama, ekspresinya kembali normal dan dia dengan tenang berkata, "Sepertinya aku harus membuat beberapa kelonggaran, atau itu akan merepotkan. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda inginkan?" Orang tua itu senang mendengarnya dan buru-buru berkata, "Bagus, saya tidak terlalu pilih-pilih. Saya hanya mencari kekayaan dan tidak ada niat untuk bertarung. Selama rekan Dawis memberi saya beberapa harta kuno, saya akan puas.
Keserakahan orang tua itu menyebabkan Hani tanpa sadar mengangkat alisnya dan meraih kantong penyimpanannya dengan ekspresi serius. Kemudian dengan membalik tangannya, bola cahaya emas perak seukuran telur muncul. Kamu ingin beberapa harta kuno. Anda memiliki nafsu makan yang cukup. Meskipun saya tidak memiliki harta karun kuno lainnya, saya pernah menemukan mutiara awan malam ini di masa lalu. Karena tidak cocok untuk penggunaan saya akan memberikannya kepada Anda. Jangan terlalu serakah, atau itu pasti akan memakanmu. Hani berbicara dengan nada tidak senang, dan kemudian mengirim bola itu dengan goyangan pergelangan tangannya. Pria tua itu memasang ekspresi bahagia tetapi matanya berkedip. Alih-alih mengulurkan tangan untuk menangkap harta karun itu, dia melemparkan siput ke samping dan dengan lambaian lengan bajunya, dia membungkus bola emas perak dalam cahaya hitam. Dia menggunakan siput untuk memverifikasi lebih lanjut bahwa bola itu bukan ilusi dan tidak memiliki aura pemiliknya. Dia kemudian dengan curiga menatapnya lama sebelum meraihnya. Saat dia dengan hati-hati memeriksanya, dia bergumam. Desain dekoratif benda ini cukup unik dan jauh berbeda dari harta biasa. Bisakah Anda memberitahu saya efeknya? Akan lebih baik jika kamu secara pribadi mencobanya. Saya bisa jamin itu pasti akan memuaskan Anda. Benar, tapi jangan berpikir satu harta karun kuno akan cukup untuk mengirimku pergi. Saat lelaki tua itu dengan penuh semangat menuangkan kekuatan sihir ke dalam bola, pikiran tentang pemerasan lebih lanjut memenuhi pikirannya. Bibir Hani melengkung menjadi seringai tipis. Iya, itu tidak cukup. Suara Hani tiba-tiba berubah tanpa emosi. Jadi bagaimana kalau aku mengirimmu ke alam baka? Orang tua itu terkejut, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Semua kekuatan sihirnya diserap dengan keras oleh bola emas perak. Dengan ledakan ringan, bola itu tiba-tiba pecah menjadi beberapa puluh kumbang pemakan emas yang tersisa dari Hanli. Begitu mereka muncul, mereka dengan ganas melesat ke arah wajah orang tua itu. Pada jarak sedekat itu, dia tidak mampu menghindar. Ketakutan melintas begitu saja di benaknya saat kumbang menutupi kepalanya dan mulai menggerogoti. Jika bukan karena cahaya padat yang melindungi tubuhnya dan kultivasinya yang tinggi, kumbang akan mencabik-cabiknya. Dengan begitu banyak serangga ganas yang mencabik-cabik wajahnya, dia dibutakan untuk sementara dan mulai mencakar mereka dengan tangan yang bersinar dengan cahaya hitam. Pada saat yang sama, dia menghirup udara dalam upaya untuk bersiul dan menarik perhatian kultivator lainnya. Tapi kemudian dia mendengar dengusan yang menyebabkan darahnya menjadi dingin. Dia merasakan indera spiritualnya tercabik-cabik kesakitan saat tubuhnya mengejang dan dia menjerit kesakitan. Dalam keterkejutannya, dia langsung terbang ke udara dan merasakan rasa sakit yang tajam yang menimpa indera spiritualnya yang menghilang. Kemudian kumbang yang menutupi wajahnya terbang darinya, memungkinkan dia untuk melihat sekali lagi, hanya untuk mengungkapkan pedang emas sepanjang 1 meter yang dibungkus dengan api ungu yang membelah ke arahnya. Ah, sebuah teriakan terdengar. Sudah terlambat bagi lelaki tua itu untuk melakukan banyak hal, kecuali menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke penghalang cahaya di depannya dan berdoa. Dalam ketakutan yang besar, dia sekarang menyadari bahwa kultivator gelandangan dari luar negeri ini telah merencanakan untuk membunuhnya sejak awal, tanpa niat sedikit pun untuk mempermalukan dirinya sendiri. Orang tua itu hanya merasa menyesal telah memprovokasi orang ini. Untungnya, perisai kayu kuningnya adalah harta kuno yang kuat. Seharusnya tidak ada masalah memblokir serangan, bahkan serangan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap pertengahan. Saat lelaki tua itu memikirkan ini, pedang emas itu mengiris penghalang emas seperti tahu lembut. Pedang itu terus jatuh dan melepaskan kilatan cahaya yang menyilaukan saat pedang itu membelah tubuh lelaki tua itu menjadi 2, memperlihatkan jiwa baru lahir hitam berukuran besar dari celah yang dihasilkan. Itu terkejut masih ketakutan dan kemudian disegel dalam bongkahan es ungu. Senjata itu berputar sekali di udara setelah serangan dan dengan mulus membelah siput di samping, menghujani udara dengan darahnya sebelum kembali ke udara. Kemudian beberapa sambaran petir emas padat melompat dari pedang dan melilit jiwa yang baru lahir sebelum benar-benar menghancurkannya dalam serangkaian ledakan menggelegar. Hani tampak santai, tapi dia belum selesai. Dia menjulurkan tangannya ke tubuh lelaki tua itu dan sebuah kantong penyimpanan terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, 3 bola api merah seukuran kepalan tangan terbang keluar dari tangannya yang lain.
mengubah dua bagian tubuh lelaki tua itu dan binatang siput menjadi abu. Hanli kemudian dengan tenang melayang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Seperempat jam kemudian, 5 garis cahaya berbagai warna terbang di langit dan jatuh di tempat kejadian. Mereka adalah Ge Tianhao, dua tetua sekte pengayakan Yin lainnya, orang suci langit tanpa akhir, dan seorang pemuda yang tidak dikenal di tahap formasi inti. Disinilah aura guru menghilang. Pemuda itu melihat alat ajaib di tangannya dengan ekspresi gelisah. Ge Tianhao menyapu matanya di dekatnya dan melihat beberapa cipratan merah tua. Dengan ekspresi muram dia berkata, "Masih ada fluktuasi ki spiritual yang tersisa dan jejak darah di sini. Aura kultivator Li itu masih ada juga. Tampaknya tuanmu sudah meninggal." Pemuda itu memucat dan berkata dengan nada tidak yakin, "Itu tidak mungkin. Meskipun kultivasi tuanku lebih rendah dari penjahat itu, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri." Ge Tianhao dengan dingin mendengus kesal dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Apalagi kultivator jiwa baru lahir awal. Bajingan itu telah membunuh kultivator dengan tingkat yang sama. Tidak mengherankan tuanmu tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, Anda sebaiknya menjelaskan secara rinci apa yang dikatakan Pak Tua Xiao kepada Anda." Pada saat itu, wanita suci langit tanpa akhir dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke seluruh area dan kabur sejauh 20 meter. Dia mengambil benda di tanah, dengan hati-hati memeriksanya sebelum memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. "Guru tidak mengatakan apa-apa," gumam pemuda itu. "Dia hanya memberi saya alat ajaib dan menyuruh saya untuk datang mencari Anda jika sesuatu yang aneh terjadi padanya. Atau jika dia tidak kembali tepat waktu." Orang suci itu melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah barang ke pemuda itu. "Tidak ada keraguan tuanmu telah mengalami kecelakaan. Bukankah ini bagian dari harta karun kuno yang digunakan tuanmu?" Pemuda itu buru-buru mengulurkan tangan dan hatinya jatuh saat melihatnya. Itu adalah sepotong kecil kayu kuning dan samar-samar bersinar dengan cahaya yang familiar. Itu adalah pecahan dari perisai lelaki tua itu. "Ini adalah perisai kayu milik tuanku. Itu memiliki kekuatan dan daya tahan pertahanan yang menakjubkan. Jadi bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan?" Kulit pemuda itu benar-benar tidak berdarah. "Rekan Taois Lin, sepertinya orang tua itu sudah mati. Saya awalnya tidak yakin saat mendengar dari Anda bahwa orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh lawan dari kultivasi yang setara. Tetapi tampaknya dia lebih ganas daripada yang kita yakini semula. Meskipun lelaki tua itu memiliki kultivasi jiwa baru lahir awal dan terampil dalam banyak teknik penghindaran yang luar biasa, dia terbunuh bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Tampaknya dia sudah memiliki kemampuan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menangkapnya." Orang suci itu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa, kakak? Jangan bilang kamu sudah menyerah untuk mengambil kembali harta karun sektemu. Karena spanduk pengayakan hantu ada di tangannya, dia kemungkinan besar adalah pelaku yang membunuh tetua keempat sekte Anda." Ge Tianhao tertawa kering. "Bahkan jika dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, sekte kami masih akan mengejarnya karena membunuh salah satu tetua sekte kami dan merebut harta karun sekte kami. Namun, orang-orang Anda tampaknya memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang ini juga. Mengapa lagi orang suci langit tanpa akhir menjauh dari rakyatnya selama bertahun-tahun?" Wanita suci mengerutkan bibirnya sebelum tersenyum manis. "Selama orang ini terbunuh, aku akan meningkatkan hadiah 1/5 dari yang disepakati. Namun, bait suci kita membutuhkan salah satu harta yang dia miliki. Jadikan 3/10, sekte akan kehilangan banyak orang dalam perburuan kultivator yang tangguh ini. Adapun harta itu, kami sudah menyetujuinya sebelumnya dan tidak berniat untuk menarik kembali kata-kata kami." Orang suci itu ragu-ragu dan kemudian berkata, "Kuil kami akan menyetujui persyaratan itu." "Baik sekali, dengan status Anda sebagai orang suci dari suku melonjak, Anda pasti akan menepati janji Anda." Ge Tianhao menoleh ke penatua sekte pengayakan Yin di sisinya dan berkata, "Junior Hu, kirimkan jimat transmisi suara untuk mengumpulkan semua para tetua dan murid sekte di dekat ibu kota Jin. Kita harus menemukan orang ini dengan segenap kekuatan kita. Karena dia muncul di pasar, dia pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan besar. Dan itu akan menjadi kesempatan utama untuk menangkapnya.
Namun tindakan kita harus menghindari perhatian dari sekte lain, dan murid kelas rendah kita tidak boleh menyerangnya tanpa dukungan dari beberapa tetua sekte. Sebenarnya akan lebih aman untuk menariknya ke dalam formasi mantra dan menyerangnya di sana. Penatua Hu dari sekte pengayakan Yin bertanya, haruskah saya melaporkan ini kepada ketua sekte Fang? Bagaimanapun dia adalah orang yang mengirim penatua keempat untuk membunuhnya di masa lalu. Dengan rencana untuk memulihkan spanduk pengayakan hantu kami yang setengah selesai dan hilangnya penatua keempat, Tetua Agung menjadi tidak puas dengan ketua sekte Fang. Dan saya dengar dia saat ini sedang memperbaiki harta karun yang kejam di pengasingan. Bahkan jika dia segera datang, dia tidak akan bisa masuk ke pelelangan besar tepat waktu. Kita nanti bisa mengiriminya jimat transmisi suara. Dengan begitu jika kita gagal, kita bisa mencoba lagi dengan bantuan pasukannya. Dengan sedikit keraguan, Ge Tianhao akhirnya setuju. Setelah menyelesaikan masalah ini, mereka segera pergi. Tentu saja, mereka telah mengganggu banyak manusia dengan penampilan mereka sebelum menghilang dari pandangan. Meskipun ibu kota Jin memiliki aturan yang membatasi kultivator untuk terbang, kultivator dari sekte sebesar sekte pengayakan Yin tidak peduli. Sementara itu, Hani sedang berjalan di jalan kecil yang jaraknya lebih dari 10 km. Dia melihat melalui kantong penyimpanan lelaki tua itu dengan indera spiritualnya dan menemukan berbagai macam barang. Kemudian dia tiba-tiba berhenti ketika jejak keheranan muncul di wajahnya.